Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, atas izin dari industri Bapak Presiden, akan diumumkan besaran dan peruntukan dari satu tunjangan hari raya THR dan juga bonus hari raya BHR di periode tahun 2026. Yang akan ditanya, teknisnya akan disampaikan secara detail oleh Bapak Menko Perekonomian. Dipersilakan Bapak Menko, Pak Erlangga Hartarto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik, dan masyarakat. Dan pada pagi hari ini saya didampingi oleh Pak Seskap, Pak Teddy Indrajaya, kemudian Menteri Perhubungan Pak Dodi Purwangganti, kemudian Menteri Ketenagakerjaan Pak Yasarli, Menteri Investasi Hilirisasi KPM dan CEO Danantara Pak Rosan Perkasa Roslani, beserta CEO daripada GoT Pak Hans Patuwo, kemudian dari CEO Grab Ibu Neneng Gunadi, kemudian dari Chief Executive Maxim Indonesia yaitu Fadin Linov, dan PT Indrive Pak Rio Aristo. Jadi hari ini pemerintah mengumumkan beberapa paket stimulus ekonomi lanjutan terkait dengan besar keagamaan nasional, yaitu Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, sesuai dengan arahan Bapak Presiden terkait THR aparatur sipil negara, pemerintah pusat, termasuk P3K, TNI, Polri, serta pensiunan. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 55 triliun dibandingkan tahun lalu, meningkat tahun lalu 49 triliun, naik 10%. THR ASN tahun 2026 yang akan disalurkan kepada 2,24 juta ASN pusat, TNI, Polri dengan total 22,2 triliun, kemudian 4,3 juta ASN daerah total 20,2 triliun, kemudian 3,8 juta pensiunan totalnya 12,7 triliun. Nah, komponen yang dibayarkan 100% penuh meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemberian THR merupakan hal yang berbeda dengan pemberian gaji yang ke-13. Jadi saya garis bawahi bahwa THR ini tidak sama dengan gaji ke-13. Gaji ke-13 biasanya diberikan di bulan Juni. Nah, pencairan THR dimulai secara bertahap sejak 26 Februari yang lalu, minggu pertama, dan THR tersebut diberikan pada PNS, CPNS, P3K, pejabat negara, prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI, Polri, hingga pensiunan pejabat negara. Sedangkan untuk gaji 13 ya seperti biasa dibayarkan di bulan Juni. Untuk sektor swasta, kewajibannya wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil, dan paling lambat dibayarkan H-7 Lebaran. Jadi THR diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal 1 tahun, dan kemudian juga Jadi THR diberikan kepada pekerja jumlahnya minimal satu bulan upah, sedangkan pekerja dengan masa kurang 1 tahun diberi secara proporsional. Nah, ini tentu setiap perusahaan akan bervariasi. Nah, berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan,
Penerima upah yang tercatat adalah 26,5 juta pekerja dan diperkirakan jumlah THR yang dibayarkan senilai 124 triliun rupiah untuk THR sektor swasta, dan ini diharapkan bisa mendorong konsumsi nasional secara signifikan. Kemudian Bonus hari raya untuk ojol. Ini bonus hari raya ini telah dilakukan dengan komunikasi intensif dengan para aplikator, dan alhamdulillah komitmen kuat dari para aplikator dan juga diwakili dengan yang hadir pada pagi hari ini. Jumlah yang diberikan ini BHR tahun 2020 bisa mencakup kepada sekitar 850.000 mitra penerima atau pengemudi dengan nilai total 220 miliar, dan ini 2 kali dari tahun lalu. Tahun lalu itu sekitar 110 miliar dari masing-masing aplikator seperti Goto dan Grab. Tahun lalu menyiapkan 50 miliar masing-masing, tahun ini 110 sampai 110 miliar, meningkat 2 kali. Penerimanya juga menerima masing-masing 400.000. Maksim kepada 51.000 mitra sebagai penerima BHR. Tahun lalu 1.000 mitra, jadi Maksim meningkatnya juga besar 51.000. Kemudian InDrive juga memberikan sekitar 500. Nah, kami mendorong penyaluran dilakukan lebih awal H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idul Fitri, terkait dengan perlindungan jaminan sosial bagi pengemudi. Hingga saat ini mitra pengemudi mengikuti jaminan kecelakaan KDH, keadaan jaminan kematian atau JKM, BPJS Ketenagakerjaan. Nah, selanjutnya kita telah juga memberikan bantuan untuk diskon transportasi khusus menjelang Lebaran. Nilai rupiahnya 911,16 miliar baik dari APBN maupun non-APBN. Dan bantuan yang diberikan pemerintah pada saat menjelang Lebaran nanti, dan dalam bantuan pangan itu nilai 14,9 triliun berupa 10 kilogram beras, minyak liter, dan 5,04 keluarga. Dan pemerintah juga sudah mengumumkan work from anywhere tanggal 16, 17, 18, 25, 26, dan 27 Maret. Selanjutnya kami persilakan Prof. Tanggal 16. Terima kasih Pak Menko yang saya hormati, Menko Bapak Menteri Siska dan teman-teman media semua. Saya ingin menyampaikan bahwa kami dari Kementerian Ketenagakerjaan kita sudah mengeluarkan surat edaran yang pertama nomor N3HKO 04.03/2006 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2026 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Surat edaran ini kami tunjukkan kepada para gubernur di seluruh Indonesia. Ada beberapa poin yang ingin saya tekankan dalam surat edaran ini. Yang pertama bahwa pemberian THR mengacu pada peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja buruh di perusahaan. Yang kedua, bahwa THR keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih, dan pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Menko tadi, dalam surat edaran kami kita meminta THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Namun perusahaan
kita dapat dapat membayarnya lebih awal sebelum batas waktu tersebut. Dalam surat ini kami juga sudah merincikan tata cara perhitungan besaran dari THR. Kemudian kita menekankan bahwa THR keagamaan wajib dibayarkan oleh perusahaan secara penuh dan tidak boleh dicicil. Kemudian dalam rangka memastikan pelaksanaan pembayaran THR keagamaan tahun 2026, kami meminta para gubernur untuk melakukan langkah-langkah. 1. Mengupayakan agar perusahaan di wilayah masing-masing membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan, agar masing-masing wilayah, provinsi, dan kabupaten atau kota membentuk pos komando satuan tugas atau Poskatgas Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegak Hukum THR Keagamaan tahun 2026 yang nanti terintegrasi dengan Posko THR Kemenaker Go.id. Bapak dan Ibu yang